Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembahasan integral lipat 2 yang sebelumnya kita telah bahas, yaitu pengantar double integral atau integral rangkap 2 terkait dengan cara menghitung, ya. Bagaimana menghitung integral lipat 2 di dalam domain persegi panjang, ya, dengan daerah domain berbentuk persegi panjang. Nah, sekarang kita akan bahas integral lipat 2, tetapi dengan domain yang bukan persegi panjang. Domainnya berbentuk kurva tertutup, dan referensi yang kita gunakan di sini adalah dari Calculus Early Transcendental, karangan James Stewart edisi yang ke-8. Kita lihat bagaimana kita mendiskusikan integral lipat 2 di dalam domain yang non persegi panjang. Domain persegi panjang seperti ini, di mana lantainya ini yaitu pada bidang X-ray, domainnya adalah berbentuk persegi panjang, dan kemudian kita tarik satu balok dari satu partisi ini vertikal hingga ketinggiannya menyentuh kurva Z, dan tingginya ini tentu adalah Z, dan Z itu adalah Fx, Y. Dan kita tahu bahwa volume balok adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah dx kali dy atau dA dikali dengan tingginya yaitu Z, di mana Z adalah Fx, Y. Nah, kita lihat sekarang pada domain non persegi panjang seperti ini, integral lipat 2 ini sekarang bentuk daerah asalnya tidak lagi seperti sebelumnya. Mari kita lihat contoh di sini. Seperti ini misalnya. Jika domainnya berbentuk R seperti ini, yang kita lakukan adalah dengan tetap mempartisi ke dalam beberapa persegi panjang yang lebih kecil dari R ini. Kemudian ini adalah menjadi lantai atau base atau dasar daripada balok dalam ruang, ya. Yang ketinggian balok itu nanti sama dengan Z, yaitu Fx, Y. Nah, ini domainnya ini. Kemudian ketinggiannya adalah ini kurva ruangnya. Jadi kalau di sini ada balok, nah ini ketinggiannya sampai ke sini. Satu balok itu, nah ini. Oke, mungkin nanti di sini ada lagi ketinggian baloknya. Tentunya jumlah dari semua volume balok-balok kecil ini akan menghampiri volume dari yang berada di bawah kurva ruang Z sama dengan Fx, Y. Dan itu dengan pendekatan sebelumnya, itu dengan pendekatan jumlah Riemann, yaitu kita tinggal menggunakan notasi sigma lalu menghitungnya. Dan secara analitik itu bisa dihampiri dengan menggunakan integral langsung. Kita lihat contohnya seperti ini. Nah, bagaimana jika kita diberikan suatu integral lipat 2 dengan domainnya ini D. Nah, kalau sebelumnya domainnya kan pada video sebelumnya R. R itu persegi panjang. Tapi sekarang karena dia bukan persegi panjang, kita katakan D saja. D itu adalah daerah kurva yang tertutup ini. D. Jadi domainnya seperti ini misalnya, yaitu closed region, suatu kurva yang tertutup. Ya, kurva tertutup di sini dalam hal ini dibatasi oleh dua kurva. Karena kurva yang bawah itu persamaannya Y sama dengan 2X kuadrat, kurva yang atas Y sama dengan 1 tambah X kuadrat. Di sumbu X dia dibatasi dari X sama dengan -1 hingga X sama dengan positif. Di sini kita perlu memahami dan memilih pengarsiran yang tepat agar nanti proses pengintegralan kita berjalan dengan mudah dan benar. Nah, kalau kita mau menghitung integral lipat 2 seperti ini, di mana dA itu ada berkemungkinan kita memilih urutan dx dy, bisa juga berkemungkinan memilih urutan dy dx. Nah, jika kita lihat domain D seperti ini, kita akan memilih urutan yang mana, urutan dx dy atau dy
dx. Inilah yang kita namakan dengan mengarsir. Jadi kalau kita arsir nih buat panah dari daerah paling kiri, panah ada pangkal, ada ujung. Lihat. Nah ini semua ketika kita arsir, arah panah ini semua bermula dari satu kurva. Kurva yang bawah ini. Ini kurva yang pertama. Kurvanya adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Dan panah ujungnya berakhir pada kurva yang di atas ini. Yaitu yang persamaannya Y sama dengan 1 tambah X kuadrat. Dari X sama dengan min 1 hingga X sama dengan positif 1. Maka arsiran vertikal menyatakan atau menunjukkan kepada kita bahwa itu bermula dari kurva bawah dan berakhir di kurva atas. Nah, kurva bawah itu dinamakan batas bawah kita. Ini yang menjadi batas bawah pengintegralan. Dan ini adalah batas atas. Oleh karenanya, kita menggunakan arsiran vertikal ya. Nih. Nah, arsiran vertikal urutannya dy dx. Jadi kita buat integral dA ini kita bikin menjadi dy dx karena arsiran vertikal dari x tambah 2y. Nah, karena di sini yang dalam y, berarti ini dari y sama dengan apa? Y sama dengan 2x kuadrat. Hingga y sama dengan 1 tambah x kuadrat. Lalu kemudian batas luarnya x, x-nya dari negatif 1 hingga x sama dengan positif 1. Nah, seperti ini kita integralkan terhadap y dahulu dengan menganggap x konstan, masukkan batas-batasnya menjadi seperti ini. Oke, sudah kita sederhanakan jadi begini dan diintegralkan terhadap x hasilnya adalah 32 dibagi 15. Pertanyaan lain muncul, bagaimana jika kita menggunakan arsiran yang tidak vertikal? Misal kita gunakan arsiran horizontal ya. Arsiran horizontal atau arsiran mendatar, ya, apakah bisa dan memudahkan? Kita lihat di sini dari kiri ke kanan. Oke, dari sini kurva hitam ini, panah hitam, nampak bahwa dia bermula dari kurva yang kiri dan berakhir di kurva kanan. Kurva kiri Y sama dengan 2X kuadrat ya. Kurva kanan adalah Y sama dengan 1 tambah X kuadrat. Tetapi manakala kita mulai dari sini, ya, kalau kita lanjutkan proses panah ini, nah di sini sudah agak berbeda. Dia bermula dari kurva Y sama dengan 2X kuadrat dan berakhir di dirinya sendiri, yaitu Y sama dengan 2X kuadrat. Maka proses pengintegralan dengan urutan dx dy, yaitu dengan arsiran horizontal, ini tentu tidak memberikan hasil yang menguntungkan. Jadi yang terbaik dalam hal ini adalah menggunakan arsiran vertikal. Nah, kita tinggal menghitunglah. Nah, sekarang begini, contoh lagi, ada paraboloida dengan persamaan Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian bagaimana kalau kita integralkan di sini Z, yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat, di sini urutannya dA. Nah, dA itu nanti berkemungkinan menjadi dx dy atau menjadi dy dx. Kalau kita gunakan arsiran vertikal, kita akan melihat bahwa semuanya ini dari paling kiri hingga paling kanan bermula dari kurva bawah dan berakhir di kurva atas. Itu aman. Kurva bawah Y sama dengan X kuadrat. Nah, karena kita menggunakan arsiran vertikal, urutan integral kita adalah dy dx. Maka kita mati di sini, y sama dengan bermula dari yang kurva bawah itu Y sama dengan X kuadrat di sini, batas bawahnya, dan berakhir di Y sama dengan 2X. Nah, kemudian X-nya dari 0 hingga 2. 0 sampai. Nah, itu mudah. Kemudian muncul lagi pertanyaan berikutnya. Apakah kalau kita menggunakan arsiran horizontal, itu juga akan memudahkan? Kita lihat kurva ini. Jika kita menggunakan arsiran yang tidak vertikal seperti ini vertikal, kita hapus. Tapi kita menggunakan arsiran yang horizontal ya. Menggunakan arsiran horizontal.
Itu dari kiri ke kanan. Lihat ini. Dan ini semua panah ini bermula dari kurva kiri, yaitu garis lurus, dan berakhir di kurva kanan. Nah, artinya kalau arsiran horizontal dengan arsiran horizontal, urutan integral kita bukan dx tapi apa? Dx dy. Fungsi yang diintegralkan tadi apa? X kuadrat tambah y kuadrat dx dy. Nah, x sama dengan apa? Ini yang kiri, batas bawahnya, y sama dengan 2x, berarti x sama dengan y per 2. Tulis di sini y per 2. Kemudian hingga y sama dengan x kuadrat, kita boleh tulis x sama dengan akar y. Tulis di sini akar y. Kemudian batasnya dari Y1 hingga Y2. Nah, Y-nya, tengok Y kan bergerak dalam arah atas bawah di sebelah sini. Maka di sini Y-nya adalah 4. Berarti dari 0 sampai 4. Nah, selanjutnya Anda dapat mengintegralkan sendiri integral ini dengan mengintegralkannya terhadap variabel X dengan menganggap Y sebagai konstan. Mengikuti prosedur yang sama seperti yang saya terangkan sebelumnya. Kita lihat lagi contoh lain. Bagaimana kalau kita diberi bentuk seperti ini? Apakah lebih menguntungkan arsiran vertikal atau arsiran horizontal? Nah, dalam hal ini kalau kita lihat, tipe arsiran apakah yang pantas dan memudahkan untuknya? Kita boleh melihat yang pantas adalah arsiran horizontal. Karena kalau kita pakai arsiran vertikal, ini ada ini bermula dari kurva Y sama dengan akar 2x tambah 6, dan berakhir sampai sini di kurva yang sama. Jadi dari kurva itu ke kurva itu lagi. Hanya saja dari sinilah dia baru mulai bermula dari kurva Y sama dengan X min 1, dan berakhir di kurva Y sama dengan akar 2x tambah 6. Nah, jadi ini ada dua fakta yang berbeda. Pertama, panahnya ini bermula dari satu kurva dan berakhir di kurva lain. Tetapi yang menjadi batas bawahnya ini ketika dia sampai di sini, ini sudah batasnya tidak lagi start dari bawah panah ini, startnya tidak lagi bermula dari kurva Y sama dengan min akar 2x tambah 6, tetapi bermula dari Y sama dengan X. Dan ini akan merepotkan kita dalam pengintegralan, karena panahnya itu bermula dari dua kurva yang berbeda. Maka kalau kita bisa menghitungnya, yang tentu harus ada dua integral lipat 2 yang mau kita jumlahkan, dan itu akan merepotkan pekerjaan. Tapi kalau kita menggunakan pilihan arsiran horizontal, kita cukup aman karena panah ini semua bermula dari satu kurva, yaitu kurva yang persamanya X sama dengan setengah Y kuadrat kurang 3, dan berakhir di persamaan ini, tadi Y sama dengan apa? X min 1, kita balik menjadi X sama dengan Y tambah 1. Maka kurva kanan itu menjadi batas atas, ya. Kurva kiri menjadi batas bawah. Ya, jadi kita dapat mengintegral seperti ini. Batas, sekarang kita urutannya horizontal, arsinya ibaratnya urutannya dx dy. Nah, x-nya sama dengan setengah y kuadrat kurang 3, nih 3x sama dengan y tambah 1. Kemudian untuk y-nya kita lihat, y-nya paling bawah adalah negatif 2 dan paling atasnya adalah sini. Nah, hal berikutnya adalah Anda dapat menghitung integralnya apakah secara manual atau menggunakan Wolfram alpha. Nah, berikutnya kita diberi contoh perkara lain atau contoh lain lagi. Misalnya kita memiliki kurva ruang ini, persamaannya apa? Y sama Z sama dengan 2X tambah 3Y. Dengan domain daerah bawahnya ini tidak berbentuk persegi panjang. Nah, domain ini kita nyatakan lagi di sini. Nah, kelihatannya dari sisi gambar ini arsiran yang paling baik adalah arsiran
vertikal. Berarti pengintegralan ini, kurva ini kalau kita integralkan dari Z sama dengan 2X tambah 3Y, karena kita telah memilih arus yang vertikal, urutannya DY, DX. Nah, Y bermula dari apa? Dari Y sama dengan apa hingga Y sama dengan apa? Persamaan yang pertama di sini, Y itu sama dengan setengah X ya. Y adalah setengah X ini. X per 2. Hingga Y sama dengan X. Nah, batas bawahnya untuk integral terhadap X, maka ini dari 0 hingga berapa. Nah, tentu kita tinggal menyamakan saja ya. Kalau kelihatannya ini dari 0 sampai 1 ya, sepertinya. Atau bukan 1. Nah, kemudian untuk batas luar X ya, dx, itu dari 0 sampai 4 ya. Seperti dinyatakan di sini dari 0 sampai 4. Nah, integral berikutnya akan diselesaikan dengan mudah, baik menggunakan Wolfram alpha atau secara manual. Nah, kita artikan bahwa pengintegralan dari ini yang kita integralkan, yang diberikan adalah volume. Ya. Volume dari ruang yang berada di bawah kurva ini. Nah, demikian. Kemudian tentunya arsiran yang tepat, apakah vertikal atau horizontal, akan memberikan kita kemudahan kerja yang lebih tepat lagi. Ini adalah contoh berikutnya, itu dari suatu fungsi di mana kurva ini pagoda, yaitu persamaannya Hx, Y-nya adalah 32 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat, ini kurva ruangnya. Dan kalau kita mengintegralkan ini dengan domain ini, X-nya kelihatannya dari min 4 sampai 4. Y-nya juga dari min 4 sampai 4. Nah, kalau kita integralkan kurva ruang ini, hasilnya adalah volume dari yang berada di bawah kurva ruang. Demikian penjelasan pada video ini terkait dengan integral lipat 2 dalam domain yang non persegi panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.